Halo guys, balik lagi di channel Kita Ceritain. Kali ini saya akan membawakan alur cerita dari sebuah film seru sekaligus legend yang berjudul Castaway. Tanpa banyak spoiler di awal, yuk kita langsung mulai aja alur filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah mobil van bertuliskan FedEx yang akan mengangkut sejumlah paket. Lalu kita akan diajak bertemu dengan si tokoh utama yang bernama Chuck Nolan. Ia merupakan seorang teknisi sistem yang bekerja di gudang FedEx dan saat ini ia sedang berada di Rusia. Tampaknya tengah terjadi masalah di sana. Pasalnya, Chuck terlihat meluapkan emosinya di depan para pegawai. Lalu terdengar kabar bahwa salah satu truk pengangkut paket terjebak salju. Alhasil, mereka pun harus memindahkan paket-paket di dalamnya untuk dibawa ke bandara. Sesampainya di bandara, semua paket itu dimasukkan ke dalam pesawat. Chuck juga berbicara pada sang pilot agar bisa sampai ke Memphis lebih cepat. Ketika telah sampai di Memphis, Chuck menemui kekasihnya, Kelly, yang bekerja di sebuah klinik. Usai dari sana, keduanya pun makan-makan bersama teman-teman mereka. Sayangnya, saat tengah asyik, Chuck malah mendapat pesan dari atasannya yang menyuruhnya pergi ke Malaysia. Sebelum pergi, Chuck berjanji pada Kelly bahwa ia akan kembali sebelum tahun baru. Dengan diantar Kelly, Chuck pun berangkat ke bandara. Sebelum berpisah, Kelly memberinya sebuah jam yang di dalamnya terdapat foto gadis itu. Singkat cerita, Chuck akhirnya naik ke pesawat. Di dalam pesawat itu, hanya ada Chuck dan 4 kru pesawat lainnya. Namun dalam perjalanan, ia merasakan sebuah getaran. Ia pun bertanya pada pilot tentang posisi mereka. Si pilot pun menjawab bahwa mereka sedang berada di atas Laut Pasifik. Sayangnya, malam itu cuaca sangat buruk. Sang pilot harus menghubungi pusat kendali. Sayangnya, tak ada jawaban. Saat Chuck masuk ke dalam toilet, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang mengakibatkan tubuh Chuck terbang terbawa angin kencang. Tapi untungnya ia masih bisa bertahan. Tak lama kemudian, seorang kru pesawat datang dan memberikannya oksigen. Ia juga menyerahkan perahu karet pada Chuck karena sebentar lagi mereka akan melakukan pendaratan darurat di atas air. Saat itu suasana sangat mencekam hingga akhirnya terjadi tabrakan yang menyebabkan masuknya gelombang air ke dalam pesawat mereka. Semua orang berusaha menyelamatkan diri. Sementara itu, Chuck langsung membuka perahu karetnya sehingga ia bisa terbawa naik ke atas permukaan air. Masalah kembali datang ketika ombak besar menerjang perahu Chuck. Dampaknya, perahunya pun bocor. Chuck pun hanya bisa menahan kebocoran itu menggunakan tangannya. Dan setelah berjuang semalaman, akhirnya pagi hari pun tiba. Chuck terbangun dan ternyata ia sudah terdampar di sebuah pulau terpencil. Dengan tenaga yang tersisa, Chuck berjalan untuk mengambil paket-paket yang ikut terdampar bersamanya. Chuck mulai berteriak, berharap jika pulau itu dihuni oleh penduduk yang bisa menolongnya. Tapi usahanya nihil karena pulau itu memang tak berpenghuni. Tak kehabisan akal, Chuck lantas menuliskan kata help di atas pasir dengan harapan ada yang melihatnya. Sayangnya hingga malam tiba belum ada orang yang menolongnya. Alhasil ia pun harus tidur di atas perahu karet. Esoknya Chuck kembali menulis kata help menggunakan potongan pohon karena tulisannya yang kemarin telah terhapus oleh ombak. Ketika Chuck sedang mengumpulkan paket-paket yang ikut terdampar, tiba-tiba sebuah kelapa terjatuh. Chuck pun mengumpulkan buah-buah kelapa dan mencoba membukanya dengan berbagai cara. Kemudian Chuck berjalan menuju pantai dengan sebuah tongkat kayu. Ketika melihat sebuah gua, ia pun segera masuk ke sana.
Tapi karena karang di bawah cukup tajam, kakinya pun terluka. Chuck lantas membalut kakinya dengan menggunakan kain celana yang telah dirobeknya. Chuck lalu berjalan ke atas bukit batu untuk mengecek keadaan sekitar, dan benar saja tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tapi tiba-tiba matanya menangkap sesosok tubuh. Ia pun segera berlari mendekatinya. Ternyata berada di depannya adalah jasad sang kapten pesawat. Lalu Chuck membawanya ke daratan. Chuck juga mengambil beberapa barang berharga yang masih melekat di tubuh jasad itu, seperti sepatu dan senter. Lalu ia menguburkan jasad itu dan menuliskan namanya di sebuah batu, seolah itu adalah batu nisannya. Malamnya ia tidur sambil memandangi foto kekasihnya. Paginya, Chuck mengumpulkan air tawar yang sedang tertampung di atas dedaunan dan memasukkannya ke dalam batok kelapa. Untuk makanannya, ia mencoba menangkap ikan dengan tongkat kayunya, tapi usahanya selalu gagal. Di malam hari, Chuck melihat lampu dari sebuah kapal. Ia segera menyalakan senternya sambil berteriak. Sayangnya kapal itu tak juga mendekat. Keesokan harinya, Chuck memperbaiki perahu karetnya. Ia pun nekat menggunakan perahu itu untuk pergi dari sana. Namun perahu itu jelas tak mampu menahan terjangan ombak besar. Chuck terjatuh dari perahunya. Malangnya lagi, kakinya terluka karena tertusuk batu karang. Ia pun terpaksa kembali ke pulau dengan tertatih-tatih. Ketika malam tiba, angin berhembus kencang sehingga Chuck harus berlindung di gua karang. Paginya, Chuck akhirnya membuka paket-paket yang telah ia kumpulkan. Di dalamnya ada bola voli, gaun wanita, dan sepatu ski. Namun, ia memilih tidak membuka paket bergambar sayap. Dengan kecerdasannya, Chuck menggunakan besi pada alas sepatu ski untuk membuka kelapa. Ia juga mengubah gaun wanita yang diperolehnya menjadi sebuah jaring untuk menangkap ikan. Setelahnya, Chuck mencoba membuat api dari kayu, tapi lagi-lagi ia gagal. Bahkan telapak tangannya pun terluka karenanya. Saking stresnya, Chuck melemparkan benda-benda di sekitarnya, termasuk bola voli di dekatnya. Setelah membersihkan tangannya, ia mengambil bola voli yang kini terdapat bercak darah di atasnya. Chuck pun menggambar wajah pada bola itu. Kemudian, Chuck kembali mencoba membuat api. Sesekali ia melihat ke arah bola voli yang kini telah dianggapnya sebagai temannya. Dan akhirnya, Chuck berhasil membuat api. Saking senangnya, ia sampai meracau sendirian. Api itu ia gunakan untuk membakar kepiting serta untuk mengirim sinyal SOS. Di depan api unggunnya, ia mengajak bicara bola volinya yang diberi nama Wilson. Di hadapan Wilson, Chuck menggambar sebuah peta di atas batu sambil berbicara tentang posisinya saat ini. Akhirnya ia berpikir kalau orang-orang tidak akan pernah menemukannya. Suatu hari, Chuck mengeluhkan giginya yang terasa sakit. Dengan nekat, Chuck menggunakan alas sepatu ski untuk mencabut giginya. Kini tak terasa sudah 4 tahun Chuck terdampar di pulau itu. Chuck pun mulai terbiasa dengan kehidupannya yang serba mandiri. Bahkan rambutnya kini sudah gondrong. Keesokan harinya, Chuck menemukan bagian dari pesawat yang telah jatuh. Setelah melamun beberapa saat, ia mendapatkan ide untuk menjadikan bagian pesawat itu sebagai layar. Kemudian ia membuat rakit dan kayu-kayu yang telah ia kumpulkan. Chuck juga memperkirakan berapa lama waktu yang ia butuhkan untuk menyelesaikan rakitnya, agar bisa selesai saat angin berhembus ke arah pulang. Singkat cerita, akhirnya Chuck berhasil menyelesaikan rakitnya. Saat angin berhembus, ia membawa Wilson ikut serta ke atas rakitnya. Sambil terus mendayung, rakitnya terombang-ambing di atas lautan lepas. Hari demi hari berlalu, Chuck masih terus berjuang di lautan.
Ia bahkan sempat melihat ikan paus. Dan untuk memenuhi kebutuhan perutnya, ia biasanya mencari ikan menggunakan tombaknya. Suatu malam, terjadi badai yang sangat dahsyat. Badai itu bahkan menerbangkan layarnya. Sekuat tenaga, Chuck bertahan dengan memegang erat rakitnya. Esoknya, Chuck terbangun di atas rakitnya yang sudah semakin ringkih. Ia lalu menyadari kalau Wilson tidak ada di sana. Kemudian matanya menangkap Wilson yang sudah terapung jauh. Awalnya Chuck berusaha mengambilnya, tapi karena sudah terlalu jauh, usahanya pun sia-sia. Di atas rakit, Chuck menangis mengingat Wilson yang selama ini telah menemaninya. Saking frustasinya, Chuck membuang dayungnya. Ia pun hanya bisa memasrahkan nasibnya. Untungnya, ketika ia tertidur, sebuah kapal melintas di dekatnya. Dan singkat cerita, akhirnya Chuck pun ditolong. Di lain sisi, Kelly akhirnya mendapatkan kabar tentang Chuck yang telah ditemukan. 4 minggu kemudian, dengan penampilan yang sudah rapi, Chuck menaiki pesawat menuju ke suatu tempat. Sesampainya di tempat tujuan, ia disambut dengan meriah. Setelah acara penyambutan, Chuck bertemu dengan seorang pria yang ternyata merupakan suami Kelly. Meski begitu, Chuck tetap menemui Kelly di malam hari. Rupanya tujuannya datang ke sana adalah untuk mengembalikan jam Kelly. Kelly akhirnya tak bisa menahan rasa rindunya. Ia pun memeluk Chuck di bawah guyuran hujan. Keesokan harinya, Chuck mengantar paket bergambar sayap ke alamat yang tertera. Namun ia tidak bertemu dengan si penerima. Dalam perjalanan pulang, Chuck malah bertemu dengan seorang perempuan yang memberitahunya tentang arah jalan. Ketika perempuan itu pergi dengan mobilnya, Chuck melihat gambar sayap di bagian belakang mobil, dan film pun berakhir. Oke, segitu dulu aja alur cerita film untuk hari ini. Like dan komen kalau kalian suka sama filmnya. Dan jangan lupa subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya agar kalian enggak ketinggalan video-video baru dari kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.